dan kawan-kawan, kita sudah bersama berkumpul lengkap. Terima kasih untuk Romo Greg Tomo yang pada hari ini kerso hadir bersama kita di Zoom dalam kelompok kami CM, grup CM di Indonesia. Inilah kami Romo, teman-teman berlima kami. Biasanya berenam dengan Ibu Surtinah, tapi Ibu Surtinah hari ini izin karena ada kegiatan di luar. Jadi kami hanya berenam. Ibu Surtinah salah satu yang simpatisan, tapi yang berkaul kita cuma berlima ini. Kemudian kita akan mulai langsung saja untuk acara kita. Kita akan doa pagi dari halaman 319. Teman-teman, itu satu paragraf bergantian setelah kita mulai masuk ke doa Roh Kudus sampai ke berdoa bersama, marilah berdoa itu. Lalu kita bisa bergantian siapa yang bersedia untuk mendoakan. Kemudian juga yang 323 kita mendoakan bangsa kita, untuk tanah air kita doakan per paragraf. Silahkan langsung ambil bagian saja. Romo, kita awali dengan doa pada pagi hari ini. Silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan baharuilah seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus itu, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita doakan bersama-sama doa berilah hati yang baru. Dipersilahkan teman-teman untuk mendoakan, salah satu bergantian. Datanglah ya Roh Kudus, berilah kami hati yang baru, hati yang akan menghidupkan kembali rahmat yang berasal daripadamu. Rahmat yang kami terima dengan gembira, karena Kau angkat menjadi orang Kristen. Hati baru yang penuh semangat dan selalu bergembira dalam Engkau. Lucy. Datanglah ya Roh Kudus, berilah kami hati yang murni, hati yang bisa mengerti untuk mencintai Allah, hati murni yang tidak mengenal dosa, tetapi yang selalu melawan dan menghindarinya. Hati murni seperti hati seorang anak yang mampu menyemangati diri, tetapi juga mau taat pada bimbingan-Mu. Muji. Datanglah ya Roh Kudus, berilah kami hati yang lapang, hati yang terbuka terhadap sabda-Mu, yang berbisik lembut namun perkasa, hati yang tertutup terhadap keinginan jahat, hati lapang dan kuat untuk mencintai semua, melayani semua, dan menderita bersama semua. Hati besar, kuat, dan yang hanya berdenyut dalam persatuan dengan hati Allahku. Amin. Amin. Kita doakan 323. Bapa yang penuh kasih dan penyayang, kami bersyukur untuk tanah air kami, ribuan pulau, aneka suku dan beragam agama serta budaya, Kau himpun menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kami bersyukur atas pembangunan, perkembangan, dan kemajuan yang terjadi. Puji dan syukur bagimu ya Tuhan. Namun Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami juga dirundung duka dan malam. Persatuan dan persaudaraan bangsa kami tercabik oleh pertikaian politik, terkoyak oleh kesenjangan, dan banyak bidang kehidupan. Martabat bangsa kami ternoda oleh kekerasan dan ketidakadilan, suram karena aneka kejahatan. Citra kami sebagai bangsa yang beriman dan bertakwa terluka karena rumah-rumah yang kami bangun untuk memuliakan Dikau dirusak dan dihancurkan. Kami merasa resah dan gelisah karena kurang kepastian hukum. Kami prihatin dan cemas karena hak insan dan hak asasi kurang dihargai. Tuhan sayangilah umat-Mu. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Engkaulah tumpuan dan harapan kami. Engkaulah gunung batu pengungsian kami. Lewat putramu engkau berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janjimu ini sungguh membesarkan hati, menumbuhkan harapan dalam diri kami. Maka dampingilah selalu bangsa kami, sudilah memupuk iman dan takwa segenap warga negara Indonesia, agar semua yang menyembah Engkau sebagai Tuhan yang Maha Esa selalu hidup rukun dan bersaudara, saling menghormati dan mengasihi. Semoga kasih lebih kuat daripada kebencian, pengampunan lebih kuat dari balas dendam, supaya bangsa kami tetap teguh bersatu, seia sekata, sehati sepikir, mengusahakan masa depan yang cerah, hidup yang bahagia dan sejahtera. Tuhan Tuhan sayangilah Sayangilah umat-Mu. umat-Mu. Anton. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dampingilah para pemimpin kami agar sungguh memiliki semangat melayani. Teristimewa kami mohon rahmat-Mu bagi saudara-saudara sebangsa yang lemah, miskin, terhimpit oleh aneka derita. Semoga derita dan kecemasan mereka mendapat perhatian seluruh masyarakat. Sudilah Engkau selalu membesarkan hati mereka agar mereka tetap tabah dan tegar. Berilah kami kebijaksanaan agar kami mampu mengabdi dengan tulus dan jujur demi kebenaran dan keadilan. Tuhan Tuhan sayangilah 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 umat-Mu. umat-Mu. Puji. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami serahkan nusa dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil dan makmur, aman dan sejahtera, sehingga tanah air yang kami diami ini menjadi cerminan tanah air surgawi, tempat kami berbahagia abadi bersama Engkau. Semua ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih teman-teman dan Romo Greg. Pada hari ini Romo Greg akan menyampaikan materi rekoleksi kita dengan tema The Ability to Think is what makes us human. It is our personal everyday miracle. Silakan Romo, kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan penyelenggaraan Romo sampai jam 1 atau jam 12. Silakan. Terima kasih, Ludo. Pertama, yang baru saja disampaikan oleh Ludo, nanti terserah di jam 12 atau jam 1. Maksudnya apa itu? Artinya antara kita selesai antara jam 12 sampai jam 1 atau jam 1 atau jam 12? Kita jadwalnya sampai jam 1, Romo. Oh gitu, oke. Ya. Jadi pada dasarnya jangan lebih dari jam 1, begitu kan ya? Iya. Ya, Betul? karena kayaknya Muji ada kegiatan ya, Muji ya. Ya, nanti sore rapat Dewan. Oh, rapat jam, ya artinya pokoknya jangan sampai lewat jam 1 gitu, oke? Ya. Iya, Yes. betul. yang Itu sudah pertama. dengan doa siang ya, Romo. Maksudnya 2 siang berapa jam? Itu yang brevir, biasa doa siang brevir itu aja. Oh, 15 menit. 15 berapa menit? Iya. Oke, kalau gitu kita akan selesai 12:30 ya. Baik, Romo. Oke, Terima kasih. Ya. Terus kemudian yang kedua, teman-teman semua, pada dasarnya rekoleksi itu sebenarnya doa ya, bukan ceramah gitu loh. Pada dasarnya begitu, ya kan. Iya. Nah, makanya terus kemudian nanti ada cara doa, dan doa itu artinya Zoom. Zoom itu tutup. Dan kemudian apakah Mbak Muji teknologinya memungkinkan kalau andai kata setelah tutup begitu, terus kemudian bisa mulai lagi, tapi teman-teman sendiri yang sharing begitu? Bisa. Bisa ya. Jadi konkretnya begini teman-teman semua. Kita akan bertemu sekarang jam 9.16. Jam 10 itu Zoom tutup. Ya, teman-teman. Terima kasih. Ada yang mencatat. Jam 10. Dan terus kemudian jam 10 sampai 10.30 teman-teman itu berdoa dengan materi yang saya akan sampaikan 45 menit ke depan.
gitu. Nah, terus kemudian berarti adalah teman-teman akan bertemu itu adalah jam 10.30, betul? Ya. Betul ya? Iya. Ya, 10.30 akan bertemu. Silakan teman-teman sharing 45 menit. Berarti 10 sampai jadi sampai 11.15, betul? 11.15. Ya. Ya. Nanti 11.15 saya akan bergabung teman-teman semua. Oke. Ya, 11.15 saya akan bergabung. Dan terus kemudian apa namanya kita melanjutkan sesi berikutnya dan kemudian 11.15 sampai 12 lah, kemudian sedikit ada sharing-sharing bareng jam 12 sampai 12.30. Oke. Ya, teman-teman semua, nanti kita ulangi lagi lah, kita ulangi lagi. Oke. Teman-teman semua, tentu saya tidak tahu sih apa yang dipikirkan oleh komunitas ini untuk rekoleksi begitu. Saya mengusulkan ya teman-teman semua, kalau suatu saat itu ada rapat di antara komunitas ini, rapat yang menyeluruh, katakanlah refleksi bareng yang lebih luas, misalkan evaluasi tahunan, refleksi tahunan begitu. Hasilnya dicatat teman-teman semua. Tentu terserah mau catat lengkap atau hanya minutes gitu, poin-poinnya begitu. Dan itu dan kemudian memang butuh sebuah evaluasi refleksi yang ada sedikit metodenya lah, terserah nanti dipikirkan. Teman-teman pasti tahu. Nah, bahan itu yang kemudian diberikan oleh ke pembimbing rekoleksi. Lah, nanti kalau teman-teman itu minta seseorang untuk memberi rekoleksi kepada kelompok ini, bahan itu yang diberikan. Hasil hasil evaluasi atau refleksi tahunan. Tahu ya maksud saya? Tahu. Baik. Jadi kalau seperti itu, terus kemudian pembimbingnya punya gambaran apa sih yang dipikirkan oleh apa namanya teman-teman di komunitas ini. Kali ini saya tidak tahu apapun dan kemudian saya menyampaikan sesuatu yang saya anggap itu umum dan selalu relevan, tetapi mungkin belum tentu akan sungguh-sungguh menjawab kebutuhan dari teman-teman secara lebih spesifik begitu. Ya, jadi pasti relevan. Cuman kemudian lagi-lagi tadi relevan, berguna begitu, tapi belum tentu menjawab yang spesifik sekali untuk komunitas ini. Maka ya kita mulai saja rekoleksi kita. Tapi itu yang saya usulkan teman-teman semua, kalau ada apa namanya rapat-rapat begitu dicatat, dan itu cukup 2 halaman lah ya, poin-poin, jangan sampai 30 halaman kayak bikin skripsi begitu. Nah, itu nanti diberikan ke pembimbing yang apa namanya yang kita inginkan untuk berekoleksi, sehingga pembimbing rekoleksi juga paham apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh komunitas ini. Teman-teman semua, saya akan share screen yang terus kemudian judulnya itu apa namanya sudah saya tunjukin ya. Nah, teman-teman semua, apakah bisa melihat? Sudah Ya, bisa bisa. melihat? Bisa. Sudah. Oke, nah kalau gitu ini ya bukan topiknya lah ya, bukan temanya lah ya, tetapi ini hanya semacam istilahnya teaser. Teaser itu ya apa namanya makanan pembuka supaya apa ini gitu ya. Dan itu memang judulnya itu. Jadi teman-teman semua kita berpikir ya. Namanya berpikir itu bukan pakai otak saja teman-teman semua. Yang namanya pemikiran itu bukan hanya rasio saja. Namanya pemikiran itu seluruh diri kita. Jadi kita berpikir karena kita punya sejarah masa lalu, kita berpikir karena kita punya kebudayaan, gitu. Kita berpikir karena dulu kita bagaimana cara orang tua kita merawat kita. Itu. Jadi it is our personal everyday miracle. Teman-teman semua, sungguh itu memang berpikir itu keajaiban lah. Setiap hari begitu. Yang kita putuskan itu adalah keajaiban. Yang ini tidak usah dipikirkan dulu ya, tetapi kita akan selalu ngomong terus
tentang 4 kuadran ini. 4 kuadran itu ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, begitu ya teman-teman semua. Dan selalu tetap. Memang tulisannya nggak jelas, tapi nggak apa-apa. Ini akan menjadi sekarang jelas. Teman-teman semua, saya itu membaca buku ini, gitu. Lagi-lagi buku itu ditulis oleh Ned Herman, ya. Teman-teman semua, buku apapun berguna lah ya, tidak selalu harus buku rohani, begitu kan? Justru buku-buku yang ada ditulis oleh mungkin entah Kristen, entah Islam atau apapun, buku manajemen, buku sekular itu bisa kita baptis buku itu menjadi Katolik gitu. Itu prinsipnya sebenarnya. Jadi kita belajar dari wisdom macam-macam, bukan hanya apa namanya tulisan-tulisan dari gereja, tetapi yang kita baca dari gereja bisa untuk membaptis pemikiran-pemikiran di luar gereja. Artinya mengkristenkan, mengkatolikan. Itu yang kemudian sedang akan saya buat pada siang hari ini bersama dengan teman-teman. Ya, buku ini teman-teman semua. Berguna begitu ya. Judulnya memang bisnis, tetapi bagaimana kita katolikan buku bisnis ini supaya menjadi Katolik buku bisnis ini. Tapi tentu saja kita harus apa namanya mulai dengan beberapa hal dulu ya. Whole brand thinking dikembangkan oleh orang ini. Setiap orang memiliki kecenderungan atau bakat alami dalam cara berpikir dan cara bekerja. Ya, teman-teman bayangkan sekarang adalah membayangkan diri sendiri, tapi membayangkan komunitas ini, membayangkan di mana kita ini bekerja, entah itu di sekolah, entah itu di tempat profesi yang lain, gitu. Mari kita membayangkan setiap orang memiliki kecenderungan atau bakat alami. Ya, ini saya apa namanya klik kok tidak bergerak, saya kita ulangi lagi. Ya, mudah-mudahan sekarang bergerak. Nah ya, dengan mengenali kecenderungan tersebut, teman-teman, kita bisa bekerja lebih efektif sesuai dengan gaya berpikir kita. Tetapi karena setiap orang memiliki yang berbeda, maka kita bisa menghargai rekan kerja lebih baik karena memahami perbedaan, gitu kan? Dan kemudian setelah itu jadi satu itu berefek kepada dua, dua berefek kepada tiga. Meningkatkan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Jadi meningkatkan kualitas komunikasi, begitu kan? Konsep ini membantu orang dan organisasi untuk berkolaborasi dan produktivitas yang lebih baik. Nah, dalam hal ini ya berkomunitas ya teman-teman semua lebih baik. Jadi di rumah begitu atau di komunitas ini, CM ini atau di tempat kita kerja. Ya. Teman-teman semua, nah ini dia. Kita ini pada umumnya ada di salah satu, tapi bukan berarti satu-satunya. Ya, teman-teman semua, lagi bahwa kita pada umumnya kecenderungannya di salah satu warna ini. Tapi memang ada yang ekstrim, betul-betul teman-teman semua. Ada yang ekstrim. Ekstrim biru, ekstrim kuning, ekstrim hijau, ada ekstrim merah. Tetapi mungkin kebanyakan kita tidak pernah ekstrim. Tapi kita akan ketemu teman-teman semua, orang-orang yang ekstrim itu salah satunya. Sangat biru, sangat hijau, sangat kuning, gitu, sangat merah. Nah, teman-teman semua, kita paling gampang teman-teman semua jangan terlampau ini fokus kepada yang di lingkaran, tetapi yang di A, B, C, D itu. Dari situ kita bisa menduga-duga cara berpikirnya apa sih? Kalau yang A itu kan berdasarkan fakta, ya kan? Jadi orang kalau seneng banget ngomong faktanya apa? Begitu, ya. Nanti karena ada orang yang berpikir berdasarkan
perasaan saya itu adalah yang C. Jadi A itu berkebalikan dengan C. Ya, perasaan saya kok begini ya? Nah, gitu. Sedangkan A, faktanya begini. Nah, terus kemudian yang B itu adalah berdasarkan bentuk atau yang dilihat. Strukturnya kayak apa, sistemnya kayak apa. Begitu. Jadi yang hari ini. Dan yang B itu berkebalikan dengan yang D. Orang ini sering bermimpi. Begitu. Orang ini sering bermimpi. Dan teman-teman semua, saya mengatakan tidak ada satupun yang lebih baik atau lebih buruk dari yang satu dengan lainnya. Gitu. Ya, teman-teman semua. Semuanya itu baik, tapi bisa juga bisa buruk. Tergantung macam-macam hal yang terus kemudian ada dalam yang harus kita hadapi dalam situasi yang konkret. Teman-teman semua, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, dan terus kemudian pada dasarnya 4 warna ini dibutuhkan. Ya, memang sih kalau dikata berlawanan itu kalau dikata di tempat kerja kita biasanya konfliknya itu antara A dengan C. Biasanya saya mengatakan tidak selalu. Konfliknya biasanya antara B dengan D gitu. A bisa berteman dengan D gitu. B bisa berteman dengan C, C juga bisa berteman D, tetapi A dengan C, B dengan D itu biasanya berantem. Jadi ada orang mengatakan apa ya namanya, misalkan yang B ini ya, biasanya adalah para akuntan itu teman-teman semua. Ya, yang pokoknya mencatat saja begitu uang keluar masuk begitu. Apa biasanya dia akan tanya pada orang yang apa namanya yang melaporkan mana bonnya gitu, mana bukti belinya gitu kan. Itu tipe-tipe B. Sedangkan D, dia akan mengatakan begitu, ini tidak ada bonnya, gitu loh. Masa saya mau ke warteg itu terus kemudian minta bon, begitu segala macam. Ya, kalau yang B itu berbicara tentang selalu sistem. Pokoknya, ya, kalau kerja itu adalah jam 7 sampai jam 3. Nah, itu cara berpikir B ini. Sedangkan D akan mengatakan, loh saya kerja kan di lab, gitu. Lab di laboratorium itu tidak bisa menggunakan jam 7 sampai jam 3. Kadang-kadang saya tidak perlu harus pergi sejak jam 7 karena penelitian dan riset itu data-datanya kita ambil mulai jam 11 siang tapi sampai jam 5 sore. Nah, itu kan teman-teman semua. Jadi yang D itu apa ya namanya banyak yang cara berpikir D itu namanya itu diskresi. Diskresi itu melampaui peraturan yang menurut D itu baik. Ya, teman-teman semua, kalau yang namanya diskresi itu begini teman-teman. Di Jakarta itu ada busway ya, ada busway yang pada dasarnya prinsipnya adalah selain Transjakarta bis tidak boleh masuk, begitu. Itu prinsipnya. Selain Transjakarta, kendaraan lain dilarang masuk. Nah, suatu saat hujan deras begitu, di luar jalur busway itu macet total, stuck begitu, pokoknya tidak bisa bergerak. Nah, polisi itu sebenarnya diberi kesempatan untuk melakukan diskresi. Ini saya buka enggak ya, gitu. Nah, kalau andai kata tidak buka itu akan stucknya bisa nggak tahu kapan akan bisa terurai. Nah, tetapi yang namanya diskresi itu adalah bukan tidak selalu sukses. Membuka jalan di mana kendaraan-kendaraan boleh masuk ke Transjakarta, bisa mengurai, tetapi kemudian bisa terus kemudian menjadi semakin macet, nggak karu-karuan. Kalau andai kata terurai, orang dipuji, wah kamu hebat, gitu, Pak polisi hebat. Tetapi kalau andai kata gagal, terus kemudian Pak polisinya tuh dimaki-maki, oh goblok polisinya, segala macam.
Ya, yang A dan yang C begitu ya, teman-teman semua kita akan melihat gitu kalau andai kata apa namanya dalam kita merencanakan sesuatu, yuk kita piknik yuk, apa namanya ziarah begitu. Yuk, Nah, kalau andai kata ziarah biasanya ide-idenya berbeda itu antara A dengan C. Kalau andai kata A akan mengatakan bahwa mulai memikirkan nanti hujan atau tidak ya, begitu. Nah, dan kemudian kita butuh berapa apa namanya uang yang dibutuhkan. Kalau kita berjumlah 15, maka dihitung berapa kali makan, berapa kali minum, berapa terus kemudian kapan akan diatur jadwalnya dan segala macam. Kalau andai kata itu butuh payung atau segala macam. Tetapi C ketika sedang memikirkan tentang Jarek tadi, yang kita pikirkan itu berbeda. Yang dia pikirkan itu adalah komunikasi, relasi. Nanti pada waktu di bis kita ini ya apa nyanyi atau doa atau mungkin itu sharing gitu. Dan terus kemudian kita yuk baik kalau andai kata kita bawa yuk anak-anak kita. Boleh nggak kalau andai kata saya membawa teman baik saya supaya ikut ziarah. Nah, itu tipe feeling. Ini. Lagi-lagi teman-teman semua, kita tidak perlu yang kecil-kecil yang di dalam lingkaran. Tapi cukup judul-judul saja ya teman-teman semua. Judul A kira-kira oh begitu. Nah, kemudian yang D baru saja yang kita ceritakan itu kan tadi. Semuanya itu eksperimen. Yuk kita coba. Itu yang paling dibenci oleh tipe B. Nyoba. Gitu. Tetapi kalau nih kata apa namanya hidup kita tidak pernah mencoba, hidup kita tidak pernah berubah, ya kan? Jadi para inovator-inovator itu memang senang mencoba. Dan teman-teman semua, persoalannya adalah dan orang mengatakan dari 10 percobaan 9 itu gagal. Dan begitu satu berhasil itu berhasil yang sangat luar biasa. Itu yang paling dibenci oleh B itu. Jadi teman-teman semua, B itu berguna banget gitu. Tetapi pada umumnya orang itu akan cemberut kalau ada orang D itu ngomong. Karena orang D itu ngomong itu melantur gitu ya. Gitu, melantur. Ya tipe pemimpi itu begitu. Ayo kita bagaimana kalau sekolah kita begitu misalkan bagi mereka yang ada di sekolah. Yuk kita cari dana kira-kira 20 M begitu. Kita bangun sekolah ini menjadi sekolah internasional gitu. Dan dia bisa bisa memikirkan lah terus kemudian orang orang lain itu hanya cemberut saja. Dan kemudian biasanya mulai bergosip orang ini hanya bisa ngomong gitu. Ya memang tipe D itu hanya bisa ngomong gitu. Dibantu oleh yang lain untuk merealisasikan. Nah, itu memang itulah tapi eh, itulah hidup ya. Nah, teman-teman semua A dan C jadi begitu gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau nih kata mau detail itu teman-teman semua yang kiri atas begitu ya. Kuadran analitis, logika, angka, objektif, kritis, rasional, suka fakta, berpikir sistematis, dan pekerjaannya membutuhkan ketelitian, perhitungan, pemecahan masalah berbasis data gitu. Orang-orang yang ada di finance itu ada di sini begitu ya. Orang-orang yang ada di finance ada di sini. Mereka yang terus kemudian bagian planner itu ada di sini gitu ya. Bagian yang merencanakan itu ada di sini. Sedangkan yang B itu kiri bawah teman-teman pada detail. Jadi A itu masih umum begitu. Tapi orang yang ada di B ini mendetilkan prosedur organisasi rapi begitu. Maka orang jadi kalau andai kata kita punya satpam, sebaiknya satpamnya itu ada di B ini ya teman-teman semua. Jadi jangan tipe D yang eksperimen itu menjadi satpam gitu. Nanti
apa namanya uangnya hilang terus begitu. Jadi tipe-tipe akuntan yang C itu jangan aja di D. Nanti uangnya kurang terus gitu. Tiap bulan loh kok uangnya kurang. Karena banyak bereksperimen. Juga satpam itu jangan seperti itu ngelantur begitu. Pergi ke sana kemari begitu, ngobrol jangan tipe C gitu, ngobrol terus itu kan tipe C itu kan yang kanan bawah ya kanan bawah itu seringnya ngobrol. Satpam memang pada umumnya penampilannya ya kayak gitu gitu serius gitu. Ngomong secukupnya dan harusnya itu pada tipe tipe B gitu gitu ya teman-teman semua. Ya itu jadi kita ulang jadi interpersonal ya teman-teman semua. C, hubungan antar manusia ini hangat ya, peduli. Jadi resepsionis itu jangan jangan A ya, resepsionis itu ramah gitu dan pinter banget dia tak hafal nama segala macam begitu. Kalau orang datang terus kemudian dia bisa menyapa Pak siapa dengan melihat apa namanya nama di misalkan di dadanya itu kan. Jangan kalau tipe C, kalau andai kata apa namanya satpam tipe A, terus kemudian resepsionis itu tipe A itu caranya ngomong itu kaku ya kan. Dapat kalau ngomongnya kaku. Kaku misalkan saja dianalisis gitu loh. Bapak kok datang apa namanya jam 7:04. Padahal kan jam 7 menurut sesuai dengan aturan dari perusahaan. Tetapi itu sebenarnya bukan urusannya orang tipe resepsionis kan, tapi memang salah tempat gitu. Ya, pekerjaan yang melibatkan pelayanan, pendidikan, bimbingan atau kerja tim gitu. Jadi sebenarnya pada umumnya adalah seorang romo paroki itu harus ada di C harusnya sambil terus kemudian melengkapi dengan tipe B ya yang teratur begitu. Jangan terlampau rasional sebenarnya kalau Romo Paroki sebaiknya. Tapi cukup apa yang B dan kombinasi antara B dan C lah begitu. Rapi gitu kan. Dan terstruktur, jangan terlampau banyak bereksperimen. Karena kalau bereksperimen itu umatnya bingung, dikritik gitu, liturginya diganti-ganti segala macam. Nah, inilah kuadran imajinatif D. Sebenarnya sangat menarik orang ini ya. Kreativitas, kadang-kadang ngomongnya apa namanya besar-besar, punya imajinasi, berpikir out of the box begitu. Ya memang orang tipe D itu banyak melakukan kesalahan. Ya memang eksperimen itu banyak salah gitu. Kalau anda kata eksperimen selalu betul itu bukan eksperimen, itu hanya mengulang saja yang sudah benar gitu. Tidak ada kemajuan. Gagasan kuncinya, tidak ada satu kuadran yang lebih baik daripada yang lainnya. Setiap orang biasanya punya satu atau dua kuadran dominan. Ya kan teman-teman semua. Nah, saya sambil melihat jam ini. Organisasi yang sehat mengintegrasikan keempat kuadran. Ada keseimbangan antara analisis, struktur, empati, dan kreativitas. Nah, sekarang teman-teman semua, ini yang saya maksudkan. Mari ide tadi itu kita kristenkan. Gitu. Kita kristenkan. Dan ini yang kemudian nanti teman-teman menjadi bahan doa jam 10 ya teman-teman semua. Membaca kitab suci dengan cara Lexio Divina, merenungkan begitu dalam waktu setengah jam begitu. Nah, teman-teman semua kira-kira kalau kata kita melihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kira-kira empat kuadran itu ada dalam orang siapa saja ya, ya kan? Siapa yang analytical, siapa yang eksperimental, siapa tipe-tipe dalam perjanjian lama dan perjanjian yang praktis, siapa dalam perjanjian lama dan baru yang itu adalah relasional ya, yang tidak begitu jelas itu merah hati itu relasional tulisannya. Jadi orang yang sangat mementingkan apa orang. Nah, teman-teman semua nanti dibaca ya teman-teman semua. Ringkas saja gitu. Tipe analitis itu ada dalam diri Daniel. Daniel memiliki kemampuan dalam menafsirkan mimpi, memahami berbagai hal yang rumit.
Raja Nebukadnezar meminta penafsiran mimpi, dan kemudian Daniel mampu menafsirkannya dengan logis dan penuh perhitungan karena hikmat dari Allah. Kemampuan analisis politik, kebijakan pemerintahan, diangkat menjadi pejabat tinggi di Babel dan Pars. Itu ciri kuadran A. Ya, diulang-ulang. Memang ini kita mengulang-ulang, nggak apa-apa. Penting sekali mengulang itu pada waktu rekoleksi. Ya, tidak usah terlalu banyak yang diterima, tetapi kedalaman itu yang penting. Bukan banyaknya pengetahuan, tetapi adalah kedalaman. Kuadran B, teman-teman semua, tadi itu kan, ya, praktis, terstruktur, rapih, disiplin. Ya, coba lihat itu teman-teman, ini adalah Musa. Musa adalah pemimpin yang sangat terorganisir, keluar dari Mesir selama 40 tahun di padang gurun. Ada yang tahu teman-teman semua? Oh, ketika Musa meninggal, saya pikir Ulangan 33, berapa usia yang meninggal? 120 tahun. Dan 120 tahun itu pun sangat sistematis ya, terstruktur, yaitu 3 kali 40 usianya usianya Musa. Maksudnya 3 kali 40 adalah 40 tahun pertama dia tinggal di Mesir, ya kan? 40 tahun ketika dia umur 40 tahun dia memukul mati orang gitu kan. 40 tahun sampai 80 tahun dia tinggal bersama ya melanglang buana dan kemudian ketemu dengan Yitro lah mertuanya. Sedangkan umur 80 teman-teman semua dia itu dipanggil oleh Tuhan untuk pulang ke Mesir menyelamatkan kan. Dan makanya 40 tahun dia di padang gurun. Hebat ya. Sangat rapih. Ya, nggak tahu apakah betul apa enggak ya, saya nggak tahu. Pokoknya menurut kitab suci demikianlah. Setelah saran dari mertuanya, Musa di pengadilan. Ya, toh. Jadi yang membuat hukum, undang-undang, perjanjian lama, masyarakat Yahudi adalah Musa. Hukum, aturan, begitu kan? Menyukai keteraturan dan prosedur. Nah, teman-teman semua, inilah kuadran C. Lihatlah Barnabas ya teman-teman semua. Orang ini sangat relasional, sangat interpersonal. Ya, interpersonal itu hubungan satu sama lain begitu ya. Empati, baiklah. Kalau kita ya nggak tahu tidak semua orang, tapi pada umumnya orang seneng dengan tipe-tipe C ini ya, karena menyapa begitu. Ya seperti tadi loh, resepsionis tadi itu loh. Teller-teller di bank-bank itu adalah harusnya ada tipe C. Tetapi jangan tipe kombinasinya dengan tipe D gitu. Tapi C dan B itu adalah teller-teller di bank kalau kita datang. Mereka ramah dan pinter dan pinter mengambil hati gitu. Ya. Tapi sekaligus juga B. Jangan terlampau A, apalagi jangan terlampau D gitu. Kalau tanpa D ya uangnya hilang terus gitu. Ngitungnya salah terus. Nah, teman-teman semua. Barnabas anak penghiburan, hatinya penuh kasih. Ia menjual harta miliknya untuk membantu komunitas. Saat para murid takut menerima Paulus setelah pertobatannya, ia memperkenalannya kepada jemaat. Ia membela Markus ketika Paulus tidak ingin lagi bekerja sama dengannya. Inilah gambaran-gambaran orang tipe C itu, teman-teman semua. Orang yang empati ya, orang yang selalu dekat dengan kita. Pada waktu kita sedih, begitu, pada waktu kita sedih, dia mendengarkan teman-teman semua. Kalau C-nya ekstrim, begitu, gimana? Kalau kita sedang sedih, sedang bingung, begitu, hutangnya banyak, dan kemudian konsultasinya kepada tipe C, jawabannya adalah ya berdoa saja. Gitu. Ya jangan berharap ada sebuah nasihat yang mencerahkan kalau kita ketemu dengan tipe C. Kalau kita mau ingin mendapatkan nasihat yang mencerahkan ke tipe A, ya, ini akan dia akan bertanyanya bukan nasihat-nasihat supaya kita doa di depan patung Bunda Maria. Nasihatnya adalah kalau kita datang ke tipe A, ya hutangmu berapa? Begitu. Dia mulai bicara tentang data. Kamu punya uang berapa? Gitu. Mungkinkah kamu kalau pinjam bank dan pula apakah kamu punya jaminan? Gitu. Kalau andai kata kamu punya kemampuan apa? Gitu.
sehingga bisa nanti dalam waktu 5 tahun hutangmu bisa lunas. Nah, itu kita akan. Tapi kalau kita bertemu dengan tipe C, ya tidak jauh-jauh, ya sabar sajalah ya. Memang ini apa namanya penderitaan itu ujian dari Tuhan. Gitu. Ya nggak apa-apa, bagus juga sih. Peduli terhadap hubungan antar manusia, penghibur, penyama, menunjukkan kasih. Ini dia orang yang sangat menarik, sekaligus orang yang apa namanya membuat hidup kita ini berubah ya dari waktu ke waktu. Tanpa orang ini hidup kita puluhan tahun hanya akan menjadi rutin dan sama terus-menerus. Dan kemudian itu ada dalam diri Rasul Paulus ya, teman-teman semua. Seorang visioner, pemikir strategis. Ia mempelopori misi penginjilan lintas budaya, menyebarkan Injil ke wilayah yang belum tersentuh, teman-teman semua. Belum tersentuh. Ia jadi seorang Paulus itu adalah orang yang memasuki daerah-daerah yang belum dikenal. Tidak takut bereksperimen, ya kan? Tidak takut bereksperimen. Lain halnya tadi kan, di awal kita ngomong pada umumnya orang itu konservatif. Datang ya ke tempat yang sama terus. Tapi Paulus tidak. Beberapa orang itu adventure gitu. Meskipun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, orang tinggal di Jakarta dia masuk ke pojokan-pojokan ke apa namanya daerah-daerah yang belum dikenal hanya untuk melihat saja. Hanya untuk melihat saja. Itu adalah tipe D. Ya. Keluar dari comfort zone, teman-teman semua. Keluar dari comfort zone, zona nyaman. Ya. Ya, itulah dia. Paulus melihat gereja sebagai tubuh Kristus yang universal. Ya. Jadi jangan terlalu parokial. Nah, itu yang Paulus dikatakan. Paulus melihat gereja sebagai tubuh Kristus yang universal. Nah, kalau Neka tadi, kalau nggak salah tadi Mbak Muji mau mengatakan, oh sore ini mau rapat Dewan Paroki, begitu. Mungkin sore ini akan berbicara tentang keuangan, begitu. Bukan Terus Dewan kemudian, Paroki, Pak. kenapa? Bukan Dewan Paroki, Dewan CM. Oh, Dewan CM. Ya, kalau andai kata kita di paroki, misalkan saja ada rapat tentang keuangan, terus kemudian mengatakan, ini ada paroki lain yang membutuhkan uang. Nah, kalau andai kata jawabannya adalah, apa namanya, bendaharanya itu jawabannya adalah, aduh, uang kita pas-pasan loh, begitu. Kita nggak cukup kalau andai kata itu. Gitu. Nah, itu parokial. Dan terus kemudian paling-paling kalau kita tanya kepada orang seperti Paulus, kita punya uang berapa? Ya. Sedangkan gereja itu persisnya kayak apa sih? Umatnya kayak apa? Kemampuannya kayak apa? Dan sejauh mana mendesak? Dan kemudian kalau setelah ditimbang-timbang, Paulus akan mengatakan, meskipun kita tidak kaya, tapi paroki itu jauh lebih miskin, mari kita berkorban. Nah, itu yang sebagai gereja sebagai tubuh Kristus yang universal. Ya, jadi kita tuh keluar dari comfort zone, menderita sedikit demi orang lain dan segala macam. Pemikir besar mengubah paradigma, gitu, ide-ide baru, visioner dalam menyusun strategi. Inilah teman-teman semua ya. Nanti ini yang didoakan teman-teman semua jam 10 sampai 10.30 begitu. Dan terus kemudian nanti sudah ini akan saya kirim ya, kita kirim lewat ini saja atau lewat jadi oke ya. Nah, teman-teman semua, nanti kalau dilihat itu sampai di sini saja ya teman-teman semua. Karena ini sudah, sedangkan yang gambar Pak Paus Fransiskus itu baru kita bicarakan jam berapa? 11.30 ya, 11. Nanti saya akan kumpulkan, saya akan bergabung 11.15 ya teman-teman semua ya. Ya. Betul Siap, kan? Romo. Kita ulangi lagi. Yang tadi Jam 10 sampai 10.30 teman-teman kita Zoom tutup doa. Teman-teman. 10.30 Mbak Muji membuka Zoom lagi. Teman-teman sendiri yang sharing gitu. Sampai
11.15. 11.15 saya akan bergabung mulai dengan Paus Fransiskus. Dan terus kemudian pada dasarnya 12.30 kita selesai. Gitu. 11.15 saya akan sharing sedikit, terus kemudian sharing, dan kemudian kita sharing bersama. Mo, boleh minta yang tadi, Mo? Oh, silakan. Yang sebelum ini. Ini. Nah, ini nih. Gimana? Eh, Jadi ini akan saya kirimkan. Oke. Oke. Kirimkan ke chat box atau ke mana Ke Ludo namanya? aja supaya mudah. Ke mana? Ke Ludo, ke Ludo. Ke Oke. nomorku. Ya. Nah, nanti teman-teman mendoa sampai tadi ya. Langsung. Tidak perlu harus ke Paus Fransiskus. Ya kalau kita lihat-lihat ya boleh, tetapi yang penting jangan membuat terdistraksi begitu. Menjadi kacau begitu. Harusnya berdoa untuk Daniel, malah terus kemudian melihat-lihat Fransiskus. Ya, sudah saya kirimkan. Silakan Ludo mengirimkan Oke, kepada saya yang langsung lain. kirim di grup. Baik. Nah, begitu ya teman-teman semua. Sampai ketemu dengan saya 11.15. Tapi teman-teman saya pikir akan kumpul lagi jam 10.30. Oke, Baik, Romo. Romo. Terima kasih. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Sudah dikirim. Ya, ini lagi dikirim. Udah sampai? Sudah, saya kirim, Kak. Oke. Sepuluh 10.30 ya. Iya, kita doa, meditasi berarti kan? Ya, Basing. Iya. Saya mau cek dulu, keluar dulu kan. Dimatikan kan? Nggak keluar juga nggak apa-apa, biarin aja. Bisa kok dibuka sambil buka ini. Tapi dimatikan juga nggak apa-apa, nanti join lagi. Oke, iya. Kan instruksinya begitu, dalam arti mungkin biar supaya benar-benar fokus Efektif pada ya. Ya. Biar konsen juga. Jadi kita keluar ini ya. Ya. Oke, aku tutup. Oke, Nanti siap. nanti di link yang sama. Oke, baik.